warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi syar'i, mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang merupakan aslun fi dinina, prinsip di dalam agama kita, landasan di dalam agama kita, yang juga merupakan salah satu sebab yang paling besar keselamatan seseorang pada hari kiamat kelak. Dan bahasan kita masih pada pembahasan kitab Khudh aqidataka minal kitabi wa sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, hadis yang sahih. Nah, di kesempatan ini kita sudah selesai dari pembahasan tentang anwa asyirkil akbar, yaitu macam-macam syirik besar. Ya, ini sudah selesai pembahasannya. Ya, yang diantaranya adalah kemarin bernazar kepada selain Allah, ya, kemudian menggunakan jimat, kemudian perdukunan, isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya. Yang syirik besar ini menghapuskan seluruh amalan seorang hamba dan mengeluarkan pelakunya dari Islam dan terancam dengan kekal di dalam neraka. Dan nanti akan kita sebutkan kembali ketika kita membahas tentang perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Nah, sekarang kita masuk pada bab tentang asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil. Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya, dalam kitab ini yang kita bahas, asyirkul asghar, dosa yang paling kecil. Namun sering diterjemahkan dengan bukan dosa, syirik yang paling kecil. Sering diterjemahkan dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil dalam bahasa Arab itu asyirkus shaghir. Asyirkus shaghir, syirik yang kecil. Ya. Namun di dalam bahasan yang disebutkan oleh para ulama menyebutkan dengan asyirku al-akbar. Al-akbar, paling besar maknanya. Dan juga asyirku al-asghar, syirik yang paling
paling kecil dengan bentuk kata namanya isim tafdil, ya, yaitu apa? Isim kata yang menunjukkan perbandingan sifat antara dua hal, sehingga dikatakan apa? Syirik yang paling besar dan syirik yang paling kecil. Kenapa dikatakan syirik yang paling besar, bukan syirik besar? Karena kalau syirik besar berarti ada syirik yang lebih besar dari syirik itu. Tapi kalau dikatakan syirik yang paling besar, maka tidak ada kesyirikan yang lebih besar dari syirik-syirik besar tadi. Sebagaimana ya, syirik yang paling kecil itu tidak ada lagi ya, syirik yang lebih kecil dari syirik yang paling kecil ini. Di bawah syirik yang paling kecil ini apa? Dosa-dosa besar yang bukan termasuk syirik. Makanya dikatakan syirik paling kecil. Karena tidak ada lagi kesyirikan yang lebih kecil dari syirik-syirik ini. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala beliau mengatakan, as-su'alul awwal, pertanyaan yang pertama, ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik yang paling kecil? Ya. Atau sering terjemah, apa itu syirik kecil? Ya, kalau syirik mungkin kita sudah ketahui, ya. Syirik itu ada berapa, Pak? Ada dua. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik paling besar ini pada batuk semua nih. Dan syirik yang paling kecil. Ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik yang paling kecil? Al-jawab, beliau menjawab, asyirkul asgharu huwa riya. Syirik yang paling kecil adalah riya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang dia berharap pertemuan dengan Rabb-Nya, barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia melakukan amalan-amalan soleh dan dia tidak melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Dan ayat ini merupakan dalil tentang haramnya riya dan bahwasanya riya termasuk di antara kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ar-riya, yaitu riya. Wa minasyirkil asghari qaulur rajuli. Dan termasuk syirik kecil adalah ucapan seseorang, laulallahu wa fulanun aw ma sya'allahu wa syi'ta. Termasuk syirik kecil selain daripada riya adalah seseorang mengucapkan kalau bukan karena Allah dan bukan karena fulan, atau juga ucapan atas kehendak Allah dan juga kehendakmu, maka ini termasuk syirik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah, ini terjadi atas kehendak Allah dan terjadi atas kehendak fulan. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah masyaallahu, ini atas kehendak Allah, thumma syaa fulan, kemudian karena kehendak fulan. Nah, dalam bab ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, Al-Musannifu rahimahullah ta'ala, itu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ketika beliau mengatakan ma huwa syirkul asghar, apa itu syirik kecil?
Nah, beliau menyebutkan contoh-contohnya. Beliau menyebutkan langsung kepada contohnya. Beliau tidak menyebutkan pengertian makna dari syirik kecil. Apa sih syirik kecil? Namun beliau langsung menyebutkan apa? Contohnya. Yang pertama apa? Riya. Yang kedua adalah ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan kalau bukan karena engkau, maka saya nggak akan selamat. Tadi kan kita berikan contoh. Dan juga ucapan kalau bukan karena kehendak Allah dan juga kehendakmu atau kehendak fulan. Ini contoh-contoh yang termasuk ke dalam syirik kecil. Nah, sekarang kita bahas apa sih syirik kecil itu? Sehingga kita bisa ketika kita memahami makna syirik kecil, kita bisa membedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Bukan berarti ketika kita tahu ini syirik besar kita tinggalkan, syirik kecil kita kerjakan, enggak. Kan kecil, bukan begitu, ya. Tetapi untuk kita tinggalkan semuanya dan untuk kita waspadai, meskipun dia syirik kecil, akan tetapi dosanya itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Nah, syirik kecil dikatakan oleh para ulama, ya, di antaranya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, Qaulus Sadid, syarah kitab Tauhid, beliau mengatakan syirik kecil adalah setiap, ya, syirik, ya, setiap perbuatan syirik yang menghantarkan kepada syirik besar. Setiap perbuatan yang dapat menghantarkan kepada syirik besar dan sebagai wasilah atau sarana, ya, wasilah yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam syirik besar. Jadi syirik kecil itu perantara, ya, perantara untuk menuju kepada syirik besar. Ini kata beliau. Perkara apa saja yang bisa menghantarkan kepada syirik besar, maka dikategorikan kepada syirik kecil. Kemudian juga ada juga ulama yang menyebutkan tentang pengertian dari syirik kecil atau syirik asgar, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qasim dalam Hasyiah Kitab Tauhid, di mana beliau mengatakan, ya, syirik kecil adalah setiap kesyirikan yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia hanya sebagai sarana untuk menghantarkan syirik besar. Ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan syirik, disebutkan kata syirik. Namun tidak sampai kepada level syirik besar. Hanya apa? Dia menghantarkan sebagai wasilah saja kepada syirik besar. Namun di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut dengan syirik. Ya, Nabi menyebut dengan syirik. Dan maknanya sama dengan apa? Dengan yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Nah, ada pengertian makna syirik kecil yang lebih jelas, ya. Yang lebih jelas, yaitu disebutkan di mana makna syirik kecil adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam bentuk amalan. Ya, dalam bentuk amalan atau dalam bentuk ucapan lisan. Jadi dalam bentuk amalan ataupun ucapan lisan. Ya. Contohnya syirik dalam bentuk amalan, syirik kecil, riya. Ya, riya, yaitu seseorang dia melakukan amal soleh, ya, dengan apa? Dengan niat agar dipuji oleh orang yang melihatnya. Ini amalan.
Dan dalam ucapan lisan, syirik kecil dalam ucapan lisan ya, seperti ya, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya dalam hal apa? Misalnya mengucapkan tadi, Masya Allahu wa sya'a fulan. Ya. Ini atas kehendak Allah dan juga atas kehendak fulan. Kan menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Atau juga mengatakan laulallahu wa fulan. Ya, kalau bukan karena Allah dan juga bukan karena fulan. Ya, jadi menjadikan sesuatu itu sebab, ya, atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya. Kalau dalam bahasa Arab itu dengan wawu. Makanya Pak, satu huruf ya dalam bahasa Arab itu maknanya sangat apa? Sangat penting. Salah huruf bisa salah makna dan fatal. Seseorang yang mengatakan ya laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan bukan karena fulan, ini syirik. Kenapa? Karena wawu di situ wa dan artinya apa? Menyamakan Allah dan menyamakan dengan makhluk. Makanya yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan laulallahu thumma fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian karena dan pakai kemudian. Ya. Nanti akan kita bahas yang disebutkan itu. Ini pengertian apa? Syirik kecil. Lalu apa hukum syirik kecil? Sepakat kita haram. Ya, para ulama juga sepakat bahwasanya syirik kecil haram hukumnya dan dia termasuk akbarul kabair. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar dan derajatnya setelah apa? Syirik besar. Kita bayangkan jamaah, riya. Riya itu banyak gak menimpa kaum muslimin? Banyak dan paling mudah menimpa orang-orang soleh. Riya itu menimpa orang-orang soleh. Dan riya itu apa sih? Syirik. Ya. Dan ini merupakan dosa yang paling besar daripada dosa besar yang lainnya. Dosa besar itu kan seperti apa? Zina, minum khamr, membunuh, yang merampok, itu kan dosa-dosa besar. Nggak masuk ke dalam kategori syirik. Ya. Namun riya, makanya kata Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh penulis, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan ini atas kalian, kepada siapa? Sahabat. Kepada para sahabat. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat. Yang kita tahu sahabat itu apa? Sahabat itu Masya Allah tentang keimanannya. Mereka sempurna keimanannya. Namun masih ditakutkan, dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ini akan menimpa kepada kalian. Kepada para sahabat. Itu apa? Syirik kecil. Kenapa? Riya juga dikatakan sebagai syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Sangat tipis dia. Sangat tipis. Makanya nanti ada hadis-hadis yang apa? Yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya riya itu menimpa orang yang ahli ilmu, belajar ilmu ya, dan mengajarkan ilmu. Kemudian menimpa para pembaca Al-Quran, para qari, menimpa orang yang berjihad di jalan Allah, menimpa juga kepada orang yang bersedekah. Siapa mereka? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Jadi syirik kecil ini ya, termasuk riya, haram hukumnya dan termasuk akbarul kabair. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar dan menempati ya, urutan yang kedua setelah syirik besar. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Dan para ulama sepakat, ulama ahlu sunnah sepakat bahwasanya pelaku dosa, ya, pelaku syirik kecil itu tidak keluar dari Islam.
nggak menyebabkan pelakunya kafir. Jadi syirik ada dua. Syirik paling besar ini menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Namun syirik kecil sepakat menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, berbeda dengan nanti akidahnya khawarij. Kalau khawarij, ya, maka akan mengatakan apa? Keluar dari Islam, dia kafir. Namun ahlu sunnah wal jamaah ini berkeyakinan, berakidah bahwasanya pelaku syirik kecil tidak kafir, tapi dia masih mukmin. Tetapi namanya mukmin naqisul iman, seorang mukmin yang berkurang keimanannya, tapi nguranginya banyak. Ya, ngurangi keimanannya banyak. Ya, karena apa? Termasuk kesyirikan. Sehingga dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, beliau juga mengatakan, ketahuilah bahwasanya syirik besar dan syirik kecil itu memiliki perbedaan dalam beberapa hukum meskipun sama-sama namanya syirik. Ya. Yang pertama, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil dari sisi apa? Dari sisi pengertiannya. Kalau syirik besar itu adalah memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Jadi apa? Meniatkan ibadah untuk selain Allah. Kalau bayangan, ya, orang kebanyakan syirik besar itu kalau sudah nyembah patung, ya, nyembah, ya, pohon, ya, memang itu termasuk syirik, ya. Tetapi perlu dipahami bahwa orang yang sholat, ketika dia sholat dan meniatkan sholatnya untuk pujian manusia, bukan untuk Allah, untuk pujian manusia, termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Kalau seorang dia sholat dan dalam niatnya dia mengharapkan pahala dari Allah dan juga mengharapkan pujian manusia. Berarti dua. Mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan pujian manusia. Ini syirik kecil. Akan tetapi kalau seandainya ketika orang sholat ibadah, misalnya sholat, contoh sholat saja, ketika dalam hatinya dia niatkan untuk pujian manusia saja, tidak ada niat dalam hatinya untuk mengharap pahala dari Allah, itu sudah termasuk syirik besar. Kenapa? Dia beribadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, hati ini, niat itu perkara yang paling sulit untuk diobati, ya, paling sulit. Ini yang pertama, ya. Kalau syirik besar itu memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, salat dia palingkan untuk selain Allah, ya. Puasa juga dia untuk selain Allah. Banyak puasa mutih untuk apa coba? Untuk Allah? Enggak, puasa mutih, puasa pati, apa lagi? Pati geni, ya. Pati geni. Banyak yang seakan-akan itu ibadah tetapi diperuntukkan untuk selain Allah, untuk mendapatkan kekuatan. Itu untuk jin. Karena kekuatan itu datangnya dari jin, dari setan, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian, ya, termasuk menyembelih, ya, untuk selain menyembelih apa itu? Ayam cemani, Pak. Ayam cemani mahal itu. Ya. Kalau ada orang yang miara ayam cemani, buat apa itu? Yang hitam itu. Ayam cemani yang bulunya hitam, kulitnya hitam, dagingnya hitam. Biasanya digunakan untuk menyembelih sebagai syarat dari apa? Dukun, kan? Peruntukan untuk jin. Ini peruntukan untuk jin. Itu termasuk syirik. Meskipun nyembelih harus untuk Allah, bismillah. Meskipun dibaca bismillah, namun diperuntukkan untuk, ya, berhala untuk jin, maka termasuk syirik besar. Ya. Maka semua yang tetap di dalam Al-Quran dan Sunnah berupa ibadah, apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka itu syirik besar, kafir pelakunya. Ya, sedekah tujuannya apa? Tujuan termasuk misalnya berinfak, membantu orang, tujuannya supaya dia dipilih.
Ya kan? Bersedekah, bantu-bantu. Tujuannya supaya untuk dunia. Maka nanti termasuk diantaranya. Ya. Diantaranya. Adapun syirik kecil, pengertiannya tadi, setiap sarana yang akan menghantarkan pelakunya kepada syirik besar. Jadi apa? Kalau syirik kecil itu sarananya. Kalau syirik besar itu apa? Perbuatannya. Ya. Perbuatannya. Kemudian perbedaan yang kedua, syirik besar dihukumi pelakunya dengan kafir. Ya, keluar dari Islam. Dan juga pelakunya akan kekal di dalam neraka. Jadi pelakunya kafir, keluar dari Islam, dan di akhirat kelak dia kekal dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang kafir nanti apa? Langsung dimasukkan ke dalam neraka dia. Ya, langsung masukkan ke dalam neraka. Gak ada hisab. Langsung nyemplung. Gak ada hisab. Karena orang yang dia melakukan perbuatan kesyirikan, meskipun dahulu dia bertahun-tahun beramal ibadah, ya, melakukan sholat, puasa sekian tahun, lalu di akhir hidupnya melakukan kesyirikan, maka seluruh amalan-amalan solehnya yang dahulu apa? Terhapus. Seakan-akan dia sudah tidak pernah melakukan amal-amal soleh. Bayangkan, sekian tahun hanya terhapus dengan apa? Satu amalan mungkin, ya, sebentar saja. Dan diharamkan masuk ke dalam surga, kekal dalam neraka, masuk ke dalam surga. Adapun syirik kecil, ya, maka pelakunya tidak kafir, tidak dihukumi kafir. Dan di akhirat nanti dia tidak kekal di dalam neraka. Jadi apa? Termasuk masih beriman, mukmin, ya. Tidak akan kekal di dalam neraka, ya, kecuali apabila ya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan apa? Kufur, sehingga dia kafir. Tapi kalau hanya dia melakukan syirik kecil seperti yang akan kita sebutkan, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kufur yang lainnya, ya karena apa? Karena syirik itu termasuk salah satu bentuk kekufuran. Jadi kalau kufur dan syirik, ya, syirik itu maknanya lebih khusus, kufur itu maknanya lebih umum. Setiap musyrik kafir, ya kan? Setiap musyrik kafir. Tapi tidak setiap orang yang kafir dia musyrik. Tidak semua orang kafir dia musyrik. Ya, penyembah berhala yang beribadah kepada selain Allah musyrik. Ya. Tapi orang yang kafir, misalnya dia mengingkari, ya, tidak mengimani Rasulullah SAW, atau dia melakukan salah satu bentuk apa? Misalnya tidak meyakini wajibnya zakat. Kafir tidak? Kafir. Meyakini bahwa zakat itu tidak wajib. Kafir. Tapi dia tidak melakukan kesyirikan. Itu perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Nah, pelaku syirik kecil, dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam, dan juga di akhirat kelak dia tidak kekal dalam neraka, ya. Tidak kekal di dalam neraka. Dia nanti akan masuk surga. Hanya saja, ya, para ulama berbeda pendapat tentang apakah, ya, pelaku dosa syirik kecil itu dia ada dalam kehendak Allah seperti pelaku dosa besar, ataukah langsung masuk ke dalam neraka tapi nanti nggak kekal. Ya, kalau pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhirat nanti, dosa besar ya, bukan kesyirikan, ya, dosa besar di akhirat nanti menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Tahta masyiatillah. Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni dosa-dosanya, Allah ampuni dan masukkan dalam surga. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mengampuni, maka dimasukkan ke dalam neraka terlebih
dahulu. Itu pelaku dosa besar. Namun pelaku kesyirikan, syirik kecil, sebagian ulama ada yang berpendapat dia sama dengan pelaku dosa besar. Sebagian ulama yang lain mengatakan maka dia akan masuk ke dalam neraka langsung, tapi nggak kekal. Pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau kita lihat urutan dari dosa-dosa yang paling besar, syirik besar. Yang kedua syirik kecil. Yang ketiga dosa besar. Yang keempat dosa kecil. Ya, dan dosa kecil. Ini perbedaannya, dan itu ada khilaf di antara para ulama. Kemudian syirik kecil menghapuskan pahala amalan. Kalau syirik besar itu dia menghapuskan seluruh amalan yang dia kerjakan, yang telah dia kerjakan, bukan hanya yang sedang dia kerjakan. Namun syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang dia kerjakan saja. Contohnya apa? Riya. Ya. Contohnya riya. Ya. Riya itu apabila ada dalam sebuah ibadah, misalnya dalam sholat, maka sholatnya itu tidak sah, batal, terhapus pahalanya. Tapi hanya sholatnya saja, yang ada padanya riya saja. Tapi amalan-amalan yang lain enggak, tetap ada. Jadi syirik kecil seperti riya itu akan menghapus amalan yang dia kerjakan pada saat itu saja. Ini contohnya, yang nanti akan kita bahas. Kemudian para ulama ini membagi syirik kecil menjadi 3 macam. Ini pembagian ini penting, Pak. Ya. Bagi syirik kecil menjadi 3 macam. Yang pertama adalah syirik kecil dalam ibadah amalan anggota badan. Afan. Yang pertama dalam ibadah hati, amalan hati ya. Syirik kecil dalam ibadah hati. Syirik kecil dalam ibadah hati. Ya. Misalnya apa? Ya berharap kepada selain Allah. Ya. Kemudian ya. Kemudian takut kepada selain Allah. Ya. Dia takut kepada Allah dan juga takut kepada selain Allah, menyamakan. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil dalam perbuatan. Syirik kecil di dalam perbuatan. Contohnya tadi riya. Ya, riya. Ini apa? Syirik kecil dalam perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah syirik kecil di dalam ibadah ucapan, dalam ucapan. Ya, karena memang amalan itu kan mencakup 3 hal ya. Ada amalan hati, ibadah hati, ada ibadah dengan lisan, ada juga ibadah dengan anggota badan. Ya. Kalau riya yaitu masuk ke dalam hati atau amalan badan. Nah, kalau sum'ah ya, sum'ah itu dalam amalan perbuatan atau ucapan. Nah, yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Zamil Zainu rahimahullahu taala adalah yang termasuk syirik kecil adalah riya. Ya, adalah riya. Beliau mengatakan asyirkul asgharu huwa riya. Syirik kecil adalah riya. Apa itu riya, Pak? Sering kita dengar kan kata riya kan? Tapi kalau kita nggak tahu hakikatnya, kita nggak bisa menghindari riya.
Riya itu adalah seseorang dia mengerjakan, menampakkan amal soleh di hadapan orang lain. Menampakkan amal soleh di hadapan orang lain, lalu dia memperbagus amalannya dengan tujuan agar dipuji. Ya. Dan agar apa? Agar ibadahnya itu dianggap besar oleh orang yang melihatnya. Jadi menampakkan, melakukan sebuah amalan ibadah ya, di hadapan orang-orang, dan dia perbagus amalan ibadahnya itu dengan tujuan untuk apa? Mendapat pujian. Dia meniatkan amalan tersebut agar mendapatkan pahala dari Allah, tetapi juga karena ada orang yang melihatnya, maka dia perbagus dan agar apa? Dipuji oleh orang yang melihatnya. Maka barang siapa yang dia mengharapkan wajah Allah, akan tetapi ketika ibadah juga mengharapkan ria pujian dari manusia, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan yang lainnya dalam masalah ibadah ini. Tapi itu apa? Ria. Kenapa? Ya karena menyamakan kan? Menyamakan apa? Harapan kepada Allah dan juga kepada manusia. Tapi ini kategorinya masih ke dalam syirik kecil. Nah, tadi kalau seandainya ketika ibadah ya mengharapkan hanya pada manusia saja, ya, dia perbagus, ya, niatnya sudah manusia. Dari rumah sudah ketika apa? Mau ibadah sudah niatkan untuk apa? Oh, orang. Enggak ada dalam hatinya niat untuk melaksanakan kewajiban atau mengharapkan pahala. Ini sudah syirik besar kata para ulama. Ya, sudah syirik besar. Kemudian di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan oleh ya Syekh ya, amma law amila al-ibadata wa laysa lahum maqsadun fi fi'liha aslan siwa madhin nasi fahada ala khatarin 'azimin wa qad qala ba'du ahli ilmi innahu qad waqa'a fi an-nifaq wasyirk. Jadi orang yang dia ketika melakukan amalan ibadah dan tujuannya hanya untuk manusia, maka dia terjatuh dalam dua keadaan. Pertama syirik besar dan juga kemunafikan. Nifaknya adalah nifak amal, nifak i'tiqadi yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang-orang munafik itu mereka kafir. Menampakkan apa? Menampakkan keimanan di hadapan manusia apa? Islam. Tapi di belakang atau dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Maka orang-orang yang dia meniatkan amalannya untuk selain Allah masuk ke dalam syirik besar dan juga termasuk ke dalam kategori orang-orang munafik karena dia memperbagus, mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini apa? Yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka mencoba menipu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menipu mereka, memperdaya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka salat, maka mereka salatnya malas. Kalau sendirian malas salat. Tapi kalau seandainya di hadapan orang banyak apa? Salat. Khusyuknya minta ampun. Ya, salatnya lama, berdirinya ya Allah, ya. Berdirinya yang dianjurkan ketika ibadah baik salat, ya. Salat itu ibadah itu kalau sendirian itu harusnya lama. Kalau di hadapan orang harusnya jangan lama-lama. Makanya salat sunnah itu lebih disunnahkan di mana? Lebih utama di mana? Di rumah. Kenapa? Supaya tidak ada unsur riyanya. Salat setelah Jumat, salat sunnah setelah Jumat, kalau di masjid 2 rakaat, kalau di rumah 4 rakaat.
Salat sunnah itu di rumah yang lebih afdal. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidihi illa al-maktubah." Salat seseorang di rumahnya lebih utama daripada salat dia di masjid kecuali yang wajib. Ya. Makanya kalau seandainya setelah sholat ya wajib, sholatlah di rumah, banyak faedahnya. Yang pertama pahalanya lebih besar. Yang kedua terhindar dari riya. Yang ketiga apa? Menjadikan rumah kita supaya tidak seperti kuburan, dijadikan tempat ibadah supaya jin-jin itu pergi itu. Setan-setan pada pergi. Enggak betah itu. Banyak faedahnya, ya. Termasuk kalau qiraatul Quran, membaca Quran lebih baik di mana? Di rumah. Sembunyi-sembunyi ibadah itu kalau yang sunnah. Ya, ada ibadah yang memang perlu ditampakkan kepada manusia, ya, dalam rangka syiar, tapi juga ada ibadah-ibadah yang apa? Yang memang harus disembunyikan, yang hanya dia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau baca Quran itu lirih saja, Pak. Baca Quran lirih. Di rumah tapi lirih. Para sahabat dahulu seperti itu. Ketika baca Quran itu pelan, khawatir didengar oleh orang, lalu muncul apa? Riya. Kalau kita enggak, ya. Banyak kan apa? Pakai speaker, baca Quran, ya. Masyarakat dengar, ya. Begitu bacaannya banyak yang salah. Ya, nggak tahu niatnya apa ketika membaca Al-Quran, ya, dengan apa? Di masjid dengan mic, ya, bahkan ada yang baca pagi-pagi hari itu jam 3. Ada yang berzikir dengan apa? Ya, dengan speaker, ya. Ini banyak madorotnya. Yang pertama apa? Bisa kena riya. Yang kedua mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain, nggak boleh itu. Meskipun ibadah tidak boleh mengganggu orang lain. Hatta ketika di dalam masjid, ketika membaca Al-Quran, lalu ada orang sholat sunnah, maka tidak boleh mengeraskan suara bacaan Qurannya. Tidak boleh. Ini Masya Allah di perumahan, ya, di tempat anak tinggal itu masjid itu apa? Kalau ceramah itu suaranya satu perumahan kedengaran kencang. Ya, siang-siang habis zuhur, Pak, orang butuh istirahat. Enggak pagi, enggak siang. Allahu Akbar. Ya. Dan ini bid'ah itu, ya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ya. Apa? Beliau mengatakan, ya, orang yang melakukan bid'ah itu lebih banyak melakukan kerusakan daripada kebaikannya. Ya. Al-bid'atu, ya, orang yang melakukan bid'ah itu lebih banyak melakukan kerusakan daripada kebaikannya. Semua bid'ah kalau kita perhatikan, termasuk tadi masalah tadi. Terus kalau misalnya ada apa? Ya, ada tahlilan, ya 3 hari, berapa hari? 7 hari, 40 hari. Ya. Itu kan banyak kerusakannya. Kenapa? Yang pertama orang yang hadir tuh niyahah. Enggak boleh kan? Makan-makan tuh enggak boleh kan? Yang kedua memberatkan siapa? Memberatkan pelakunya. Orang sahibul musibah, dia harus mengeluarkan uang, ya. Uang. Padahal enggak punya uang. Yang seharusnya apa? Tetangga-tetangganya itu yang memberikan makanan untuk keluarga itu yang ditinggal musibah. Tapi ketika dilakukan bid'ah, maka apa? Maka dia harus mengeluarkan uang. Kalau enggak punya uang apa? Ngutang, berhutang. Karena sudah menjadi adat dan diyakini. Maka ibadah yang sesuai dengan sunnah itu mudah. Inna hadad dina yusrun. Hanya saja kebanyakan kita manusia yang mempersulit diri sendiri. Dan itu haram. Termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa. Kemudian apa sih contoh yang misalnya riya? Kita bahasan masih riya, ya. Apa contoh-contoh riya? Nah, riya dikatakan oleh para ulama, ya, ada riya dalam bentuk perbuatan,
Ya. Seperti seorang yang sholat memperpanjang apa? Sujud dan rukuknya dan berdirinya. Ya, kemarin kita lihat sholat sebelum Jumat ada yang berdiri lama sekali. Sholatnya lama sekali. Karena megang HP. Kita nggak tahu niatnya ya. Ya. Tapi lama sekali. Mungkin baca surat ya. Kalau sholat di hadapan orang, maka jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Enggak usah bagus, khusyuk di rumah saja. Ya, wajib khusyuk. Ya. Kenapa? Ya karena banyak orang dikhawatirkan muncul riya. Muncul riya. Ya. Sholat di rumah saja, sholat sunnah. Ya. Kalau tahiyatul masjid ya di masjid tentunya. Tapi dipercepat, ya, tidak usah panjang-panjang. Khawatir riya. Nah, riya itu sulit sekali untuk diobati. Menimpa siapa saja dari kalangan orang-orang yang soleh. Sampai siapa? Sampai Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis yang masyhur. Sampai beliau mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Saya tidak pernah mengobati sesuatu penyakit yang paling sulit daripada mengobati niatku. Ini seorang ulama. Innaha tataqallabu alayya. Kenapa? Karena hati, niat itu apa? Selalu berbolak-balik. Selalu berbolak-balik. Kita saja mengisi kajian, ya, mau beribadah, selalu ingat itu. Tajdidun niat. Makanya dianjurkan untuk tajdidun niat, memperbarui niat. Kadang kalau misalnya dari rumah, ya, mau sholat sudah niatnya tidak baik, di tengah jalan perbaiki lagi. Ya, sebelum sholat, sebelum ibadah perbaikilah lagi. Kenapa? Hati itu memang berbolak-balik. Maka kalau seandainya riya sudah masuk ke dalam amalan, ya, kalau riya, ya, sudah masuk ke dalam amalan, misalnya seseorang dia sebelum sholat, sebelum ibadah muncul riya, maka dia harus lawan. Dia batalkan saja misalnya, ya, Allahu Akbar. Dari awal sebelumnya apa? Sudah riya, sudah ada pujian itu. Kadang ya cuma riya itu apa? Pujian itu sekilas saja kan? Ya, sekilas saja atau muncul. Hilangkan. Ya, batalkan sholatnya. Ya, mulai lagi dari baru. Tapi muncul lagi. Iya. Kenapa? Kalau sudah di awal ibadah, ya, maka ibadahnya itu tidak sah. Dia telah melakukan apa? Riya. Dia telah melakukan syirik kecil. Nah, kalau seandainya awal ibadah itu, misalnya awal sholat, dia sudah ikhlas, terkadang muncul di tengah-tengah ibadah itu apa? Riya. Lalu bagaimana? Maka kata para ulama, ya, ketika muncul di tengah-tengah, maka dia harus lawan. Dia harus hilangkan. Ya. Kalau seandainya hilang niatnya, jadi dia niatkan lagi untuk ikhlas pada Allah, dan niat pujian dia itu dia hilangkan sampai selesai sholat ibadah, maka sholatnya diterima, sah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena sudah dia hilangkan. Ini keadaan yang kedua. Nah, kalau seandainya riyanya itu muncul setelah ibadah itu selesai, sudah sholat, ya, dia tahu ada orang, dia pengen dipuji, bagaimana hukumnya? Tidak mempengaruhi ibadahnya. Kalau seandainya riya itu muncul setelah ibadah apa saja selesai dilakukan, maka riyanya itu tidak berpengaruh. Habis sedekah, riya kan sudah sedekah, itu tidak apa-apa, nggak akan mempengaruhi. Dia sudah sedekah. Karena apa? Pertama dia ikhlas pada Allah, lalu bersedekah, lalu muncul riya belakangan, maka tidak akan mempengaruhi ibadahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nanti saya riya setelah ibadah saja. Enggak, bukan. Karena itu bisa terjadi sebelum ibadah atau di tengah ibadah. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya riya itu penyakit yang sangat berbahaya, yang tidak hanya menimpa orang-orang awam, bahkan bisa menimpa orang alim sekalipun. Ya, menimpa orang alim sekalipun.
Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, mengatakan kepada para sahabat. Kemudian yang kedua adalah riya di dalam ucapan. Kasardil adillati idharan liqira'atil lighazaratil ilmi. Riya di dalam ucapan seperti ya seseorang alim ya, dia apa? Dia menyampaikan dalil banyak, tapi dalam hatinya apa? Ingin supaya apa? Wah, ini orang ilmunya banyak. Dalilnya semua disampaikan, ya. Atau mengatakan apa? Dia tahu, dia hafal ini, dia hafal ini. Niatnya dalam hati seperti itu. Agar dikatakan Masya Allah, fulan hafalannya banyak. Fulan hafal nomor ayat. Ayat ini ada di sini. Ayat ini ada di sini. Kalau niatnya supaya seperti itu, maka ini riya. Termasuk riya. Liyuqal alimun. Ya. Atau juga membaguskan bacaan Al-Quran agar disebut sebagai qori. Makanya qori ini hati-hati nih. Ya. Qori ini hati-hati. Termasuk alim qori. Ya. Yang bacaannya meliuk-liuk, yang bacanya indah. Ini banyak fitnahnya. Ya. Kenapa? Jamaah maunya apa? Jamaah sholat maunya di belakang imam yang bacanya indah. Ya. Padahal para ulama dahulu bacaannya biasa aja. Banyak ulama yang bukan qori. Dan tidak semua qori itu ulama. Bacaannya bagus. Para ulama bacanya biasa saja. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, biasa saja para ulama. Ya. Makanya qori ini bahkan ya seorang qori itu juga belum tentu dia ahli ilmu. Bahkan Abdurrahman bin Muljim itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib penghafal Quran. Ya. Orang-orang Khawarij banyak penghafal Quran tetapi enggak memahami apa yang dia baca. Makanya jangan kagum terhadap orang yang hafal Quran. Orang yang bacanya bagus. Karena banyak yang mendengar bacaan ya imam itu bagus, dia menangis di belakangnya. Oh, indah, enak. Lalu menangis. Dan tidak disukai ketika membaca Al-Quran itu dengan tangisan. Ketika apa? Menjadi imam di hadapan orang banyak. Kalau sendiri nggak apa-apa, menangis sendiri baca Quran. Menangisnya apa? Para ulama dahulu menangis ketika membaca Al-Quran karena memahami maknanya, mentadaburi. Ada ayat ancaman neraka, dia menangis. Sampai dikisahkan ya, kalau tidak salah ini anaknya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad salah seorang ulama, ketika menjadi imam sholat, anaknya di belakang. Ya, ketika mendengar ayat-ayat tentang ancaman, pingsan. Lagi sholat pingsan karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian diingatkan oleh istrinya, ya, anakmu itu orang yang sangat takut ketika dibacakan ayat ancaman. Nah, jangan baca-baca ayat ancaman. Lalu suatu waktu lupa. Ya, jadi imam lupa baca. Kemudian apa? Anaknya meninggal dunia. Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memahami makna Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk, sebagai hidayah supaya diamalkan, dipahami dan diamalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, atau hati mereka terkunci? Bukan hanya untuk sekadar dibaca. Sampai Fudail bin Iyad mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Namun pada zaman beliau mengatakan orang-orang mengamalkan Al-Qur'an dengan hanya membacanya. Orang-orang mereka beranggapan bahwasanya membaca Al-Qur'an itu sebagai pengamalan Al-Qur'an. Padahal bukan. Memang membaca Al-Qur'an yang itu apa? Ada pahalanya kan. Tetapi Al-Qur'an itu diturunkan untuk dibaca yang tujuannya adalah untuk diamalkan. Sebagaimana para sahabat dahulu. Ya, kalau para sahabat dahulu sebagaimana dalam riwayat ya
Utsman bin Affan dan yang lainnya, bahwasanya dahulu mereka menghafalkan 10 ayat terlebih dahulu. 10 ayat. Dan tidak menambah hafalan 10 ayat sampai mereka sudah mempelajari tafsirnya, maknanya, lalu mengamalkannya. Setelah itu, setelah mempelajari paham maknanya, sudah mengamalkan kandungannya yang halal, dia amalkan, yang haram ditinggalkan, yang berisi tentang tauhid, kabar tentang apa? Keimanan dia imani, lalu nambah lagi 10 ayat. Sehingga para sahabat dahulu ketika hafal Quran mereka apa? Sudah paham dan sudah mengamalkan. Semakin banyak hafalannya, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di kalangan para sahabat, di kalangan orang-orang muslim, orang Islam. Ya. Ya memang semakin jauh ke sini semakin bergeser. Ya, orang hanya apa? Hafal Quran. Sudah gitu apa? Memperbagus bacaannya. Dan dia tidak mau mempelajari tafsirnya, tidak mempelajari fikihnya. Banyak sekarang seperti itu. Makanya Al-Quran dibaca, dihafalkan, dibaca, dipelajari tafsirnya. Makanya orang yang hafal 30 juz Al-Quran tapi enggak paham maknanya, dengan orang yang dia hafal 10 ayat tapi paham dan diamalkan, mana yang lebih baik? Yang 10 ayat. Makanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai di dalam Al-Qur'an akan bersama dengan para malaikat yang baik hati. Yang baik hati. Namun kata para ulama, orang yang mahir dalam Al-Qur'an itu bukan hanya mahir membacanya. Yang dimaksud dengan mahir dalam Al-Qur'an adalah mahir membacanya, mahir memahaminya, dan mahir mengamalkannya. Karena Al-Quran itu kalau sudah dihafal, dipahami, tapi nggak diamalkan, menjadi hujjah alaihi, menuntut nanti pada hari kiamat. Kenapa tidak diamalkan? Tidak diamalkan. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran pada hari kiamat itu akan menjadi hujjah yang bisa menolongmu atau dia bisa menuntutmu. Ya. Makanya belajar sedikit-sedikit tidak apa-apa. Ya. Baca, hafalkan sedikit, pelajari tafsirnya, lalu amalkan, itu lebih baik. Ya. Makanya yang lebih baik ketika bulan Ramadan, ketika membaca Al-Quran adalah dengan apa? Dengan tadabbur, kata para ulama. Dengan mentadaburinya. Ya. Kemudian, ya, riya dengan hay'ah dan riya, ya, liyadharu linnasi solahan wa zuhdan, yaitu riya yang dalam bentuk orang itu melakukan agar nampak di hadapan manusia dia seperti orang yang soleh atau orang yang zuhud. Ya, ya, pakai pakaian atau misalnya pakai pakaian yang menampakkan dia orang apa? Orang soleh atau orang yang zuhud. Bukan karena memang ingin pakaian bagus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Pakai pakaian bagus dibolehkan. Ya. Tapi tujuannya apa? Ya karena Allah menyukai yang bagus-bagus. Bukan apa pakaian bagus ya supaya di hadapan orang lihat, Masya Allah bagus. Ya soleh, yang lainnya. Tidak. Atau pakai pakaian yang jelek tapi supaya dilihat oleh orang lain zuhud. Bukan seperti itu. Pakai pakaian bagus boleh, pakai sendal bagus boleh, ya. Dan ada hadisnya itu, ya. Ketika ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seseorang rajulun yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, seorang yang dia suka pakai baju bagus, wa na'laihi hasanatan, dan dia pakai sendal yang bagus, ya. Sahabat tersebut menganggap bahwa saya pakai pakaian bagus, pakai sendal bagus itu enggak boleh, termasuk riya dan termasuk sombong katanya. Ya, maka kata Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah dan menyukai keindahan.
maka dianjurkan pakai pakaian yang bagus. Yang disunahkan putih sebenarnya, ya. Ya, putih. Pakai pakaian yang bagus, putih, kemudian apa? Pakai minyak wangi, rapih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dibolehkan. Namun kalau misalnya pakai pakaian bagus supaya dilihat orang, masya Allah ya, jamil, ya, cakep. Nah, ini termasuk diantara ria dalam ya bentuk ya, pakaian. Ya. Nah, ancaman ria terakhir jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang bahaya ria. Ya, selain dari hadis yang disebutkan tadi, ya sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna awwalan nasi yuqadu yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya manusia yang paling pertama yang akan dihukumi pada hari kiamat, ya, dalam riwayat yang lain awwalu man tusa'ar bihin nar yaumil qiyamah. Manusia yang pertama kali akan dibakar ke dalam api neraka pada hari kiamat, rajulun ustushhida, adalah seorang yang dianggap telah mati syahid, berperang. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu pada hari kiamat orang yang dia dianggap mati syahid berperang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan. Lalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, lalu dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama amilta?" Untuk apa ya nikmat engkau amalkan? Faqala, lalu orang tersebut mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala, akan tetapi engkau berperang, berjihad agar engkau dikatakan oleh orang-orang jariun, pemberani. Makanya berjihad itu ya bukan untuk membela apa? Tanah, berperang ya. Bukan untuk membela tanah negara. Bukan untuk membela tanah air. Bukan untuk membela kaum. Tapi untuk apa? Bukan untuk agar dikatakan sebagai seorang pemberani. Tapi untuk apa? Fisabilillah. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Untuk meninggikan Islam. Makanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, rajulun yuqatalu hamayyatan wa rajulun yuqatalu jari'an. Rajulun yuqatalu syaja'atan wa rajulun yuqatalu hamayyatan. Ahuwa fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada seorang yang dia berperang, berjihad, apa? Karena dia memiliki sifat pemberani, agar dikatakan berani. Dan juga dia berniat untuk apa? Membela kaumnya. Apakah dia ada di jalan Allah? Maka Nabi SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berjihad, berperang dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah, maka dialah yang berjihad fi sabilillah. Kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Engkau dusta, tetapi engkau berjihad, berperang agar engkau dikatakan sebagai seorang pemberani. Faqad qila, dan ketika di dunia sudah dikatakan apa? Fulan pemberani, masya Allah. Orang-orang mengatakan, masya Allah, fulan pemberani. Ini mati syahid ini. Ya. Masya Allah. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan untuk didatangkan. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, maka kemudian ditarik, ya, diseret wajahnya lalu diceburkan ke dalam neraka. Orang yang nampaknya dia mati syahid tetapi ternyata di dalam hatinya dia apa? Ria.
Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana. Lalu yang kedua ada seorang yang dia belajar ilmu, para talabatul ilmi. Ya. Dan dia mengajarkannya, para dai. Wa qara'al Qur'ana, dan membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi. Lalu datangkan, ya, orang yang berilmu, para penuntut ilmu, para pembaca Al-Qur'an. Pada hari kiamat didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dan dia pun mengakuinya. Ya. Qala, lalu Allah berfirman, "Fama 'amilta fiha?" Lalu apa yang kalian amalkan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala, ahli ilmu mengatakan, "Ta'allamtul ilma." Saya dulu belajar ilmu, wa 'allamtuhu, dan saya mengajarkan ilmu, ya. Wa qara'atul Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an. Qala, wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Qala kadzabta, Allah berfirman engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun, tetapi engkau belajar ilmu agar engkau dikatakan sebagai seorang alim. Belajar di ma'had, ya, supaya dikatakan orang alim. Belajar di ma'had supaya bisa berjidal, membantah. Belajar di ma'had supaya dapat ijazah, bisa kerja. Ada banyak, ya, niat-niat yang seperti itu. Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari, dan engkau membaca Al-Qur'an agar disebut sebagai seorang qari. Faqad qila, dan di dunia dahulu engkau telah disebut sebagai qari. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, lalu dimasukkan dalam neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, keluasan harta. Lalu pada hari kiamat didatangkan, kemudian disebutkan nikmat-nikmat kepadanya, dia telah diberikan harta dan lainnya. Lalu dia pun mengakuinya. Lalu ditanyakan untuk apa? Dia katakan, ya, dahulu aku infakkan hartaku di jalanmu ya Allah sebagaimana yang engkau perintahkan. Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka anfaqta liyuqal, tapi engkau berinfak agar engkau dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan. Waliyadzubillah. Ya, maka kemudian apa? Ya, diseret ke dalam api neraka. Ini bahaya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riya dalam sedekah. Itu banyak kita saksikan orang-orang yang sedekahnya banyak, ya. Kemudian apa? Minta disebutkan, ya, diumumkan. Makanya kalau infak itu sudah tulis hamba Allah saja kepada ini, ya. Ya, jaga hati itu. Minta diumumkan, ya, membantu, ya, ingin cari dunia dia. Apalagi sekarang zaman-zaman pilkada, Pak. Ya kan? Bantu tujuannya apa? Supaya apa coba itu? Dunia. Setelah gitu apa? Ya, mengkhianati amanah. Waliyadzubillah. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, riya ini termasuk syirik kecil yang dosanya lebih besar daripada dosa besar, yang seakan-akan kita meremehkan, nah kecil. Dan itu terjadi. Padahal lebih dosa dari minum khamr. Kita kalau melihat orang minum khamr apa? Oh, pelaku dosa besar. Orang yang berzina, oh kita hardik, ya. Orang apa yang bunuh, wah, ya. Tapi riya, syirik kecil, ya, itu bisa menimpa siapa saja. Dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar itu. Maka ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita ya perhatikan niat-niat kita, dan memang sangat sulit untuk kita perbaiki, tapi kita harus usahakan. Ya, karena kalau seandainya kita usahakan untuk apa? Untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala, ya, Allah ikhlaskan. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, balikan hatilah hati kami kepada agamamu. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu.
Dan juga Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang kami ketahui dan kesyirikan yang tidak kami ketahui. Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berdoa untuk keturunannya, anaknya agar tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang syirik kecil, baru kita masuk ke dalam yang pertama yaitu ar-riya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.